Halo guys, balik lagi sama aku Ye. Nah di sini aku pengen ngasih tahu kalian webtoon komik romantis namanya Bittersweet Marriage. Nah di sini itu ada Yejun sama Subin. Yejun ini cowoknya dan Subin ini si ceweknya. Oke. Nah, di sini kita baca dulu ringkasannya itu. Yejun teman lama Subin tiba-tiba muncul di depan Subin dan melamarnya dan dengan jaminan bahwa uang yang dulu dipinjam Subin tidak perlu dikembalikan. Mau tau gak guys ceritanya gimana? Jadi ini seru banget. Seru banget. Kalian kalau lihat pasti baper. Tapi BTW ini aku cuma nge-review sebentar karena sebentar lagi waktunya kuliah. Enggak sebentar lagi, maksudnya bentar lagi siap-siap gitu. Ya udah. Dan di episode ini pertama, oke, kita mulai dulu dari pertama. Jadi si Yejun dan Subin ini dia itu udah berteman dari kecil guys. Jadi si Yejun ini dia tuh dulunya tuh dia tuh miskin. Si cowoknya ini dulunya tuh miskin dan dia cuma sama neneknya gitu guys. Nah bapaknya itu jadi kayak ibunya si Yejun ini, ibu aslinya ya guys, ibu aslinya ini kayak apa ya guys, kayak selingkuhan apa udah cerai gitu. Nah betul kan udah lama banget jadi lupa, maaf. Nah terus abis itu pokoknya kita ngomongin si Yejun sama si Subin, dua orang ini ya guys. Jadi dua orang ini dulunya tuh teman baik, nggak baik juga. Jadi Yejun sama Subin ini dulunya tuh teman, tapi karena si Subin ini kan dulu kan kaya ya guys, tapi nggak tahu kaya banget atau kayaknya nggak kaya banget, cuma kaya. Nah terus habis itu dia tuh ngeliat si Yejun yang miskin karena pengen liburan gitu, kayak liburan sekolah gitu kan, tapi kayak nggak ada biaya gitulah pokoknya dia nggak ada biaya. Akhirnya si Subin bantuin si Yejun, nah pakai duitnya si Subin. Tapi BTW temennya itu kayak ada yang kehilangan duit gitu guys. Jadi yang akhirnya yang disalahin si Yejun. Akhirnya Yejun dicaci maki dan dibikin malu lah sekelas itu. Akhirnya si Subin tuh kayak ngerasa bersalah gitu ngebantuin, padahal niatnya kan baik ya guys. Nah, tapi juga itu kayak bukan duit temennya guys. Nah terus habis itu mulai dari situlah si Yejun akhirnya dendam. Dan pas itu kebalikannya, suatu hari si Subin ini tiba-tiba dia tuh kayak jatuh miskin gitu. Terus akhirnya kan banyak utang lah. Akhirnya dia tuh Yejun inisiatif kan minjemin orang tuanya si Subin duit. Akhirnya berhutang lah Subin ke Yejun sebagai tanda balas dendamnya si Yejun. Biasa guys, balas dendam estetik mungkin ya. Nah terus BTW udah tuh besar akhirnya, terus akhirnya ketemu si Subin sama si Yejun ini ketemu gara-gara si ayahnya Yejun itu nyuruh Yejun kalau mau dapet warisan kamu harus menikah dulu guys gitu katanya. Ya udah akhirnya si Yejun memutuskan untuk menikah kontrak dengan Subin sampai warisan itu dapat. BTW akhirnya si Subin pertama kan nolak nah gitu kan. Nah abis itu si Subin ini sebenarnya sambil kerja itu sambil ngumpulin duit buat bayar utang gitu deh, ngebagi-bagi juga buat kebutuhan, buat bayar utang, sama lah guys kayak gak usah disebutin. Nah terus habis itu akhirnya kan si Subin nolak terus. Nah BTW ya biasalah ya, biar bersatu kan pasti ada konflik gitu kan. Nah akhirnya mantan pacarnya si Subin ini yang dulunya dokter tiba-tiba kan tunangan sama cewek lain. Nah maksudnya tunangan sama cewek lain, padahal sebelumnya tuh tunangan sama si Subin. Nah mantan tunangannya si Subin ini datang lah akhirnya kan. Terus habis itu ya begitulah pokoknya kayak di drama-drama ya, pokoknya udah datang terus nanti pura-pura bahagia, terus akhirnya si Yejun datang begitu. Nah habis itu akhirnya
tapi dia tuh pas lagi ketemu tunangannya dia tetap nolak. Nah akhirnya dia ketemu pas lagi kerja tuh akhirnya ketemu sama mantan calon mertuanya si Subin, alias ibunya si mantan tunangannya si Subin. Nah akhirnya ibunya mantan tunangannya si Subin ini mencaci maki Subin pas lagi kerja. Biasa ya guys, OKB gitu, misalnya kayak orang kaya tapi sombong, tapi nggak kaya banget, tapi ya begitulah pokoknya. Ya begitulah. Udah guys, dulu yang nolongin anaknya itu si Subin, jadi apa tuh si Subin, tapi calon mertuanya itu nggak tahu diri gitu, kayak orang nggak tahu diri udah dibantuin malah menggigit majikannya gitu loh. Enggak deh, iya bener deh. Nah jadi akhirnya maulah menikah mereka, si Subin menerima lamaran kontrak si Yejun ini. Akhirnya mereka menikah dan mereka bulan madu palsu karena kamarnya terpisah. Jadi jangan berharap mereka nggak terus. Ya udah akhirnya mereka menikah bulan madu dan itu bagus banget sumpah gambarnya. Kalian harus lihat deh pokoknya. Jadi tuh gambarnya tuh di episode 24 deh kayaknya, apa 25 ya, 24-25 lah. Nah di situ jadi mereka itu snorkeling apa diving gitu deh pokoknya. Kalau si snorkeling karena diving kan harus tugas guys. Nah ya mereka snorkeling dan itu gambarnya itu bagus banget guys, kalian harus lihat. Oke, jangan lupa saksikan sih, jangan lupa baca komik romantis webtoon Bittersweet Marriage. Nah karya Jang Green. Oke, Jang Green. Dan sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menampilkan video karena saya menghargai kreator. Terima kasih. Bye bye. Waktunya kita kuliah pas jam 6 IM.